فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-92 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqan alladzi baina yadayhi. Dan ini adalah sebuah kitab yang agung. Al-isyarah fi hadhihi al-ayah ila al-Qur'an. Isim isyarah di dalam ayat ini ada kembalinya kepada Al-Qur'an. Wa illam yudhkar qabla, walaupun tidak ada penyebutan sebelumnya. Walaupun tidak ada penyebutan sebelumnya. Karena sebelumnya Allah menyebutkan tentang kitab Nabi Musa, yaitu Taurat. Walaupun demikian, tapi yang dimaksudkan dengan hadza di sini adalah Al-Qur'an. Dikarenakan itu yang ma'hud dari isim isyarah al-qarib. Karena ini yang difahami dari isim isyarah untuk jarak dekat. Hadza.
Maka kitab yang sedang kita baca sekarang, wa hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab yang agung. At-tankir li ta'zim, penakirohannya ini untuk memberikan makna pengagungan, sehingga maknanya hadza kitabun azim, dinakirahkan, nggak dikasih al kitabnya itu, untuk memberikan faedah ta'zim namanya. At-tankir li ta'zim, sehingga ini adalah kitab yang agung, bukan kitab biasa. Kalau sekedar ngasih faedah hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab, nggak ada terlalu dalam maknanya, biasa saja. Sama seperti kamu mengatakan buku yang lain pun hadza kitabun. Tapi di sini makna penakirohannya lain, ada makna tambahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan kitab ini. Sehingga artinya ini adalah ini kitab yang agung. Kalau semata-mata ngasih tahu ini kitab, nggak perlu dikasih tahu, kan orang pun sudah apa ini? Tahu bahwasanya ini kitab. Sehingga nggak ada faedah lebihnya, nggak ada pujiannya untuk Al-Quran. Apa pujiannya untuk Al-Quran kalau Allah hanya mengatakan hadza kitabun, sama seperti kita pelajaran Rasulullah, ini apa? Kitab, ini buku. Apa istimewanya lantas Al-Quran ini? Sementara konteks ayatnya adalah konteks pujian kepada Al-Quran. Konteks ayatnya, cerita ayatnya ini adalah cerita pujian kepada Al-Quran. Maka wajib ditanamkan di dalamnya pujian. Sehingga hadza kitabun maknanya hadza kitabun azim, bukan semata-mata hadza kitabun seperti yang kita pelajari di Rasulullah. Belajar isim isyarah untuk menunjuk hadza kitabun, hadza qalamun, bukan itu maknanya. Karena kalau itu maknanya, tidak terkandung di dalamnya makna pujian bagi Al-Quran. Sementara dalam ayat ini, konteksnya adalah konteks pujian terhadap Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu, dan ini adalah sebuah kitab yang agung yang telah kami turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kalamullah wa huwa sifatun min sifati, sehingga dia adalah ucapannya Allah dan salah satu dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa bimakhluqin, dan dia bukan makhluk. Kalau dia makhluk, nggak perlu Allah apa ini? Turunkan, langsung saja Allah ciptakan di mana ini? Di bumi. Karena yang mau diberi Al-Quran siapa? Manusia yang di bumi. Kalau seandainya dia bukan sifatnya Allah, nggak perlu Allah apa ini? Turunkan, kan ribet. Ya, tinggal Allah ciptakan saja di mana? Di bumi. Kalau Al-Quran adalah apa ini? Makhluk. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang dari mana ini? Yang dari atas. Makanya Allah apakan? Turunkan. Menunjukkan Al-Quran ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makhluk, langsung saja Allah ciptakan di mana ini? Di bumi. Ngapain Allah ciptakan di atas kemudian turun lagi ke mana? Ribet. Kan enggak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, langsung ciptakan di mana? Bumi. Ini manusia, ini Qur'annya aku ciptakan untuk kalian. Kalau memang dia adalah makhluk. Paham ya bab akidahnya. Nah, mubarakun. Ini sifat yang ketiga. Sudah 3 pujian sampai sini saja. Wa hadza kitabun. Ini adalah kitab yang apa? Agung. Kemudian sifatnya yang kedua, pujiannya adalah anzalnahu. Kami turunkan dia dari sisi kami. Dia adalah ucapan kami, bukan makhluk. Dia bagian dari sifat kami, sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. 2. Pujian untuk Al-Qur'an. Azim, kemudian munazzal min indillah, dia diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga sifatnya adalah mubarakun. Mubarakun maknanya kasratul khair. Barakah maknanya kasratul khair wa nama'uhu. Banyaknya suatu kebaikan dan bertambahnya. Sehingga dia banyak dan semakin bertambah. Ini maknanya barokah. Sehingga makna Al-Quran itu mubarakun, maknanya Al-Quran mengandung banyak kebaikan dan kebaikannya terus apa ini? Bertambah, nggak diam. Nama, ada makna nama, makna pertumbuhan, penambahan. Kebaikannya banyak dan kebaikannya bertumbuh. Semakin hari semakin banyak kebaikan yang bisa didapatkan darinya. Ini pujian Allah yang ketiga untuk Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kemudian yang berikutnya,
alladzi musaddiqul ladzi baina yadayhi. Sifat Al-Quran yang keempat, dia membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya berupa kitab, yang ada sebelumnya, yang datang sebelumnya berupa kitab. Baina yadayhi, makna yang datang sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Dari beberapa sisi pembenarannya, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Yang pertama, membenarkan bahwasanya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Tauratnya, baik itu Zaburnya, baik itu Injilnya. Al-Quran membenarkan itu semua adalah datangnya dari Allah. Al-Quran tidak pernah menafikan Taurat itu diturunkan oleh Allah. Al-Quran tidak pernah menafikan, bahkan membenarkan Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang ada sekarang itu sudah dirubah-rubah oleh mereka. Namun Al-Quran tidak pernah mengingkari bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab yang namanya Taurat. Ini makna pembenaran Al-Quran untuk kitab-kitab yang sebelumnya. Apa yang dibenarkannya? Turunnya kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dia benarkan adalah membenarkan al-bisyarah, kabar gembira tentang datangnya seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dibenarkan oleh Al-Quran. Dikarenakan ciri-ciri nabi yang akan datang terakhir kali itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran datang untuk membenarkan betul seperti itu apanya? Ciri-cirinya. Ciri-ciri nabi yang akan datang terakhir kali seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab itu. Hanya saja kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu apa ini? Menjadikan Taurat itu qaratis, lembaran-lembaran yang terpisah, supaya bisa mereka tampakkan yang sesuai dengan hawa nafsu dan yang tidak sesuai hawa nafsu disembunyikan. Tapi ada isinya di dalam Al-Quran tentang kedatangan Nabi kita? Ada. Di dalam kitab-kitab mereka ada. Isinya itu yang tentang kedatangan Nabi kita dibenarkan oleh siapa? Al-Quran. Yang ketiga, pembenaran Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah dari sisi dakwah kepada tauhidnya dan larangan dari kesyirikan. Ini juga dibenarkan oleh Al-Quran. Di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ada semuanya mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang orang-orang yang diberi kitab tersebut untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Al-Quran, isi kandungan yang seperti ini dibenarkan. Benar itu. Apa yang ada dalam Taurat berupa perintah untuk tauhid dan larangan dari syirik itu benar. Ini makna musaddiqul ladzi baina yadayhi. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dari beberapa sisi ini. Sehingga Al-Quran tidak datang dengan membatalkan dan mengingkari semua yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dia membenarkan itu semua yang datangnya dari Allah. Dia membenarkan isi-isinya berupa kabar gembira tentang kedatangan Muhammad SAW. Dan juga membenarkan isi kandungan utama dari kitab-kitab tersebut, yaitu perintah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan. Ini semuanya isinya yang ada di kitab-kitab yang lain dibenarkan dan disetujui oleh Al-Quran. Al-Quran mencocoki hal tersebut. Walidunzira ummal qura wa man haulaha. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberimu Al-Quran ini dan mengutusmu sebagai seorang rasul, wahai Muhammad, adalah litunzira ummal qura. Lam lita'lil. Ini alasan. Lamnya itu untuk menunjukkan alasan. Litunzira, untuk engkau memberi peringatan. Al-inzar at-takhwif bima yadur. Maknanya inzar itu adalah takhwif, menakut-nakuti dengan sesuatu yang memudaratkan. Kalau kamu nakut-nakuti orang dari sesuatu yang memudaratkan mereka, ya hati-hati kau. Itu namanya kamu sedang apa ini? Inzar, sedang ngasih peringatan. Menakut-nakuti orang lain dengan sesuatu yang memudaratkan mereka. Itu namanya apa? Inzar. Bahasa kita itu ngasih peringatan. Kamu ingatkan dia dari sesuatu yang akan memudaratkan dia. Itu namanya inzar. Ini yang dilakukan oleh Rasul SAW kepada kita sebagai umatnya. Rasul sebagai pemberi inzar, pemberi peringatan dari setiap perkara yang memudaratkan kita.
Dan itu sudah beliau katakan terang-terangan, anan nazirul uryan, kata beliau. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Rasul, aku adalah sang pemberi peringatan, anan nazir al-uryan, yang telanjang. Ini saking benar-benarnya dia ngasih peringatannya itu ya. Dulu kebiasaan orang Arab kalau ngasih peringatan, itu saking kepinginnya kaumnya itu selamat. Misalnya ada musuh yang sedang menyerang dia di puncak gunung, saking kepinginnya dia kaumnya itu selamat, dia nggak peduli lagi walaupun bajunya apa ini, nggak ada, telanjang, demi ngasih peringatan kepada siapa ini, kaumnya. Entah diteriaki nggak dengar, akhirnya dia ngasih kode pakai apa ini, buka baju, nggak peduli. Rasul itu sampai kayak gitu ngasih peringatan sama kita, seperti seorang pemberi peringatan yang apa ini, telanjang. Artinya dia nggak peduli lagi dengan kondisi dirinya, yang penting yang diingatkannya itu bisa apa ini, bisa kan? Bisa dengar, bisa selamat. Itu aduh musuh datang, pokoknya cemana lah, aku nggak peduli lagi tentang diriku, mau telanjang pun aku nggak peduli, aku pokoknya yang penting kalian apa ini, selamat. Itu maknanya an-nazir al-uryan. Anan-nazir al-uryan, kata Rasul, aku itu seperti pemberi peringatan yang apa ini, telanjang, yang nggak peduli lagi dengan keadaan dirinya, yang penting yang diingatkannya itu bisa selamat, kayak gitu. Ini luar biasa sayangnya Rasul SAW kepada kita sebagai umatnya. Semua yang membahayakan kita itu diingatkan oleh Rasul SAW. Sampai-sampai beliau menggelari, menyamakan diri beliau seperti An-Nazirul Uryan, sebagai pemberi peringatan yang telanjang, yang nggak peduli lagi dia pakai baju atau enggak. Yang penting yang dia ingatkan itu bisa selamat dan berhati-hati dari kemudorotan bahaya yang akan mendatangi mereka itu. Nah, sehingga ini tujuan Rasul diberi Al-Quran dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi peringatan. Litunziro, siapa yang mau diberi peringatan? Ummal Qura. Yang dimaksud adalah ahlu ummil Qura, bukan umul Quranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf, ketika Yakub tidak percaya lagi bahwasanya saudaranya Yusuf itu pun ditawan oleh menteri yang bernama Yusuf, yaitu kakaknya sendiri. Maka saudara-saudaranya Yusuf mengatakan, Mas Alil Qaryah, kalau kau nggak percaya tanyalah sama Qaryah, artinya kampung. Yang mau ditanya masa kampungnya? Nggak mungkin ditanya bangunannya, tanahnya. Yang ditanya siapanya? Ahlul Qaryah, penghuni kampung. Di sini juga sama. Yang mau dikasih peringatan siapa? Ummul Qura itu artinya induknya kampung-kampung, yaitu Mekah. Yang dimaksud adalah apa? Mekah. Yang dimaksud dengan Ummul Qura, Qura itu jamak dari Qaryah, negeri atau kampung. Ummul Qura, itu apanya? Induknya. Karena dia adalah kampung pertama yang dibangun di sana. Nah, ada dulu tempatnya Ismail, kemudian dibangunkan oleh Ibrahim apa ini? Ka'bah, kemudian jadilah apa ini? Perkampungan. Sebelumnya kan nggak ada siapa di sana, nggak ada orang. Nah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama, bangunan pertama yang pertama kali dibangun, yang diletakkan untuk manusia adalah yang di mana ini? Bakkah. Bakkah nama lain dari apa ini? Mekah. Nah, lalladzi bi Bakkah adalah rumah yang di Mekah itu. Sehingga ini maknanya Ummul Qura. Apa maknanya Ummul Qura? Induknya kampung-kampung. Yang dimaksud adalah Mekah. Nah, tapi yang dimaksud bukan kampungnya. Yang dimaksud yang mau dikasih peringatan adalah ahluha, penduduknya. Ahlul Qaryah. Sehingga Rasul diberi Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada penduduk Mekah. Waman haulaha, dan yang di sekitarnya, mencakup ke kita ini. Ini kita dianggap di sekitarnya apa ini? Semua sekitarannya, baik dekat maupun apa ini? Jauh. Dan penyebutan khusus Ummul Qura Mekah bukan maknanya bahwasanya kerasulan Muhammad SAW itu hanya untuk mereka, bukan. Tapi karena mereka yang paling dekat dengan Nabi SAW. Ini satu alasan. Karena mereka yang paling dekat dengan Nabi SAW, makanya dikhususkan penyebutan mereka di sini. Bahwasanya peringatan itu untuk mereka, karena mereka yang paling sering diajak bicara oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang paling dekat posisinya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diistimewakan penyebutan mereka.
Rasul datang untuk ngasih peringatan kepada kalian, wahai penduduk Mekah. Bukan berarti Rasul tidak diutus untuk negeri yang lainnya. Kenapa disebutkan mereka khusus? Karena ini tempat Rasul tumbuh kembangnya di sana. Sehingga yang paling banyak debat, yang paling banyak didakwahi langsung oleh Rasul itu adalah siapa ini? Ahlul Qura ini. Ahlu Ummil Qura. Penduduk kampung induk ini. Kampung induk maksudnya apa berarti? Mekah. Nah. Dan juga yang di sekitarnya. Sampai ke sini sebenarnya masuk. Sampai ke kita ya masuk sekitaran apa ini namanya? Sekitaran Ka'bah, sekitaran Mekah. Tapi sekitaran yang jauh. Nah. Walladzina yu'minuna bil akhirah. Dan orang-orang yang beriman dengan hari akhir, yu'minuna bihi. Mereka beriman dengan Al-Quran tersebut. Konsekuensi beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada kitab. Wal aksu kadzalik. Sebaliknya juga sama. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, maka konsekuensinya adalah beriman kepada hari akhir. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ini pujian untuk mereka. Orang-orang yang beriman dengan hari akhir, mereka akan beriman dengan Al-Quran. Konsekuensinya, tuntutannya, pasti, wajib, harus. Kalau ngaku beriman kepada hari akhir, wajib beriman kepada Al-Quran. Yu'minuna bihi. Mereka beriman kepada Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka juga, orang-orang yang beriman dengan hari akhir ini, konsekuensinya juga kalau mereka benar beriman kepada hari akhir, mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat mereka. Didahulukan ala sholatihim litanbi wal i'tina, supaya lebih diperhatikan kata apanya ini? Sholatnya. Aslinya itu di belakang. Wahum yuhafizuna ala sholatihim. Tapi kan sholatnya jadinya di mana? Penyebutannya jadinya di mana? Di akhir, di belakang. Allah SWT ingin kalimat sholatnya ini lebih diperhatikan duluan. Makanya Allah majukan, Allah geser ke depan. Walladzina wahum ala sholatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap sholatnya mereka senantiasa menjaganya. Menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, dan seterusnya. Dari semua yang harus dijaga, dari sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan terutama sholat apa ini? Wusta, yaitu sholat asar. Nah. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi sholat. Nah, sebagai contoh bukti konkret dia beriman dengan hari akhir, ada wujudnya. Kalau dia benar-benar beriman dengan hari akhir, berarti dia beriman dengan adanya pahala, dia dibangkitkan kembali, dia nanti dihisab, maka dia kasih persiapan dari dunia. Bentuk persiapan dengan apa ini? Sholat. Ini konsekuensinya, kalau dia beriman dengan hari akhir, pasti dia akan menjaga banyak sholatnya. Makanya sering kita ingatkan tentang sholat. Ya ikhwan, perhatikan, jaga sholatnya, dibaguskan sholatnya. Ini kayak gini. Dari segala macam bentuk ibadah, Allah hanya ngasih contoh dengan satu saja, yaitu apa ini? Sholat. Allah nggak ngasih contoh dengan yang lainnya. Padahal yang lain-lainnya juga bentuk berimannya kita dengan hari akhir. Karena beriman dengan hari akhir, makanya kita beramal. Kalau nggak ngapain? Untuk apa? Nggak dibalas kok. Kalau nggak ada surga dan neraka, untuk apa kita beramal capek-capek di mana ini sekarang? Di dunia. Dan yang Allah contohkan sebagai bentuk pengamalan takutnya kita kepada hari akhir itu, contohnya cuma satu Allah sebutkan. Yaitu cuma tentang apa ini? Sholat. Nggak ada yang lain. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wahadal Quran. Dan Al-Quran ini, soalnya yang kita sebutkan, isi syarahnya yang dimaksud adalah Al-Quran. Wahadal Quran alladzi anzalnahu ilaika. Dan kitab ini yang telah kami turunkan kepadamu. Mubarakun. Dia adalah banyak mengandung kebaikan. Wasfuhu al-barakah. Sifatnya dia adalah penuh keberkahan. Wadzalika likathrati khairatihi wasi'ati mabarratihi, karena banyaknya kebaikannya dan luasnya kebaikannya. Sama barrah dengan khairat itu sama. Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Al-Qur'an ini juga membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ai muwafiqun. Dia mencocoki lil kutubi sabiqah. Mencocoki kitab-kitab yang telah lalu. Wa syahidun laha bisidqi. Dan dia menjadi saksi atas kitab-kitab yang sebelumnya dengan kebenaran. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi saksi bahwasanya kitab-kitab itu benar.
Datangnya dari Allah. Benar ketika dia mengajak kepada tauhid dan melarang dari apa ini? Syirik. Kitab-kitab itu benar ketika menceritakan tentang gambaran dan ciri-ciri datangnya seorang apa ini? Rasul untuk yang terakhir kalinya. Benar. Ini Al-Quran jadi saksi. Benar. Kitab-kitab itu turunnya dari siapa? Allah dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan agar engkau ngasih peringatan kepada ummul qura, negeri Mekah, yaitu dimaksud adalah orang-orangnya, penduduk Mekah dan yang ada di sekitarnya. Ini juga mengisyaratkan waman haulaha, dan orang-orang, man untuk orang. Menunjukkan ahlul quranya pun yang dimaksud adalah apanya? Orangnya. Paham ya? Lanjutannya pakai apa? Man, yang digunakan untuk yang berakal, itu orang. Waman haulaha. Menunjukkan yang dikasih peringatan bukan bangunannya, tapi siapanya? Mannya, orang yang tinggal di mana? Ummul qura. Nah. Wa anzalnahu aidan, dan kami turunkan dia litunzira ummal qura, agar engkau bisa memberikan peringatan melalui Al-Qur'an ini kepada ummul qura wa hiya Makkah al-Mukarramah, yaitu Mekah yang mulia. Wa man haulaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, min diyaril Arab, dari kampung-kampung Arab. Bal wa min sairil buldan, bahkan dari berbagai negeri, bukan hanya Mekah dan yang sekitaran dekatnya saja, tapi sairul buldan, seluruh negeri-negeri. Fa tuhadzirun nas uqubatallah, apa yang diperingatkan oleh Rasul? Engkau ngasih peringatan, engkau ngasih takut-takutan kepada mereka dengan hukuman dari Allah. Wa akhdhahul umam, dan bagaimana Allah mengambil umat-umat terdahulu. Wa tuhadziruhum mimma yujibu dzalik, dan engkau peringatkan mereka dari perkara yang mendatangkan hukuman. Diancam dengan hukuman dari Allah dan diperingatkan dari perkara-perkara yang mendatangkan hukuman dari Allah. Saking sayangnya. Yang diancamkan bukan hukumannya saja. Yang diancamkan oleh Rasul juga perbuatan yang mendatangkan apa ini? Hukuman. Kalian hati-hati nanti kena hukum sama Allah SWT. Tapi perbuatannya juga diingatkan. Kalian jangan melakukan ini, nanti datang hukuman dari siapa? Allah SWT. Nah. Wa tuhadziruhum mimma yujibu dzalik walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhir mereka beriman dengan Al-Qur'an. Li'annal khauf idza kana fil qalbi, ini rumus, dikarenakan yang namanya rasa takut jika sudah bercokol di dalam hati, ammarat arkanuhu, maka akan makmur rukun-rukunnya. Wangqada limaradillah, dan tunduk untuk ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pangkalnya dari dalam hati. Kalau ada keimanan kepada hari akhir, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut tunduk. Nah. Wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ayyudawimuna 'alaiha, mereka terus-menerus di atasnya. Wa yahfazuna arkanaha, mereka menjaga rukun-rukunnya. Wa hududaha, dan batasan-batasannya. Wa syurutaha, dan syarat-syaratnya. Wa adabaha wa mukammilatiha, dan menjaga adab-adabnya dan penyempurna-penyempurnanya. Semua dari sholat yang harus dijaga. Tidak hanya wajib-wajibnya saja, tapi yang penyempurnanya pun juga dijaga. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk bagian dari mereka. Amin. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang luar biasa ini. Ayat yang ke-92. Yang pertama adalah imtidahullahi lil Qur'an. Pujian Allah kepada Al-Qur'anul Karim. Wa ta'zimuhu lah, dan pengagungan Allah kepadanya. Pujian Allah kepada Al-Qur'anul Karim dan pengagungan Allah kepadanya. Allah saja yang menurunkannya dan berbicara dengannya, mengagungkannya. Masa kita yang dikasih nggak mengagungkannya? Nah. Faedah yang kedua, annal Qur'an munazzalun min indillah fa huwa kalamuhu takallama bihi biharfin wa sautin. Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah. Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah. Maka dia adalah ucapannya dan sifatnya. Dia berbicara dengannya dengan huruf
dan suara. Ada hurufnya, ada suaranya. Kalau nggak mungkin dipahami oleh manusia. Suara yang nggak ada hurufnya, yang nggak ada suaranya, itu nggak difahami oleh manusia. Sehingga ucapan Allah juga sama, mengandung huruf dan suara. Faedah yang berikutnya, barakatul Qur'anul Karim wa kasratu khairihi. Keberkahan Al-Quran dan banyaknya kebaikan padanya. Keberkahan Al-Quran dan banyaknya kebaikan yang dikandungnya. Wa kasratu khairihi. Keberkahan Al-Quran dan banyaknya kebaikan yang dikandungnya. Mubarakun. Faedah yang berikutnya, tasdiqul Quran lil kutubis samawiyatis sabiqah. Pembenaran Al-Quran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Pembenaran Al-Quran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Setidaknya dari berapa sisi? 3. Membenarkan bahwasanya itu semua turun dari Allah. Yang kedua, membenarkan kabar gembira tentang ciri-ciri Nabi yang diutus di akhir zaman. Tentang ciri-ciri Nabi kita Muhammad itu juga dibenarkan oleh Al-Quran. Dan juga membenarkan isi apanya? Isi utama dari kitab-kitab tersebut, yaitu dakwah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan, itu juga dibenarkan oleh Al-Quran. Benar kitab-kitab tersebut menceritakan hal yang kayak gini. Yang berikutnya, Annal Quran unzila li ajlil inzar wa tahdzir min azabillah. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran unzila li ajlil inzar wa tahdzir min azabillah. Al-Quran diturunkan dalam rangka memberikan peringatan dari azab Allah. Walitunzira ummal qura. Pada yang berikutnya, anna Makkahal Mukarramah hiya ummul qura. Bahwasanya Makkah Mukarramah adalah induk segala kampung. Bahwasanya ummul qura adalah induk para negeri. Sehingga dia bukan hanya ummul qura sebenarnya, tapi juga ummul mudun. Qaryah dengan Madinah di sini sama saja hukumnya. Maksudnya tempat orang-orang berkumpul. Mau disebut kampung, mau disebut apa ini? Kota, kan sama saja sebenarnya. Intinya tempat orang-orang kumpul. Mau namanya Qaryah atau mau namanya Madinah, sama. Pada yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bil Qur'an wa yusaddiquna bihi. Orang-orang yang beriman kepada akhirat pasti beriman kepada Al-Quran dan membenarkannya. Orang-orang yang beriman kepada hari akhirat pasti akan beriman kepada Al-Quran dan membenarkannya. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir pasti akan beriman kepada Al-Quran dan membenarkannya. Pada yang berikutnya, fadlus shalah wa targhib bil muhafadzah 'alaiha, dan anjuran untuk menjaganya. Keutamaan salat dari sisi jadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang takut dengan hari akhir, mereka itu pasti menjaga salatnya. Contohnya cuma ini saja, bukan cuma ini saja sebenarnya, banyak yang lain yang harus dijaga. Tapi dijadikan salat sebagai contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia punya keutamaan dibandingkan dengan amalan yang lain. Makanya dijadikan sebagai tolak ukur untuk amalan yang lain di akhirat. Kalau ini bagus, maka yang lainnya akan apa ini? Bagus. Kalau salatnya rusak, maka yang lainnya pun apa? Rusak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau bagus salatnya, maka pasti akan tercegah yang namanya fahsya dan munkar. Wa targhib bil muhafadzah 'alaiha, dan anjuran untuk menjaganya. Keutamaan salat dan anjuran untuk menjaganya. Wallahu taala alam bisawab. Ayat yang ke-93 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.